teman-teman terus semangat untuk berkebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di musim ini adalah musim kemarau di Kediri ya, musim kemarau. Saat ini saat mulai munculnya bunga dan munculnya buah. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita belajar sama-sama. Kita belajar bersama ya teman-teman. Ini saat ini sudah mulai bunga-bunga, mentil-mentil, buah kecil. Ini adalah varian kelut seperti ini. Nah, masih mentil-mentil. Yuk, habis ini saya tunjukkan dulu nanti apa yang harus kita lakukan. Ini sudah sebagian mentil-mentil seperti ini. Masih kecil-kecil. Nah, memang saat ini saat musim mulai pentil-pentil seperti ini pun juga masih rawan dan berisiko rontok juga. Teman-teman tidak perlu khawatir. Tentunya kita masih diberikan yang banyak, lebih banyak. Nah, kerontokan-kerontokan seperti ini. Dan untuk tanaman yang sebesar ini, teman-teman sudah harus menggunakan NPK 16-16 karena kebutuhan berimbangnya ya. Jangan sampai tanaman ini semakin besar, buah semakin besar akan mengakibatkan pohon ini akan semakin lemah kondisinya. Berarti tentunya sehatkan dulu tanaman ini. Ini dengan jarak 3x3 3 meter, tapi hanya satu sisi, hanya satu baris ya. Nah, mulai dari kecil tadi diberikanlah kebutuhan pupuknya adalah pupuk NPK 16-16 agar tanaman ini sehat. Artinya ketika dia memberikan asupan makanan kepada buah-buahnya, tanaman ini tidak terjadi lemah kondisinya. Karena semakin besar buah akan semakin banyak pula kebutuhannya. Jadi harus ditambahkan NPK 16-16 karena saya menggunakan wheat mat, karpet pertanian. Saya hanya memberikan pupuk kandengnya seperti itu, nyiramnya langsung fokus ke sak itu. Nah, sak sudah saya lubang di atas, di bawah pun juga sudah saya sobek sehingga air langsung mengenai sasaran akar. Nah, buah-buah seperti ini NPK 16-16 kebutuhannya. Terus kita nanti juga belajar yang lagi berbunga ya, apalagi belajar hari ini yang terpenting bagaimana kita memutuskan sesuatu ketika ada bunga dan ada buah. Itu penyakitnya sudah penyakit itu di situ ada oleng-oleng. Ada apa itu namanya? Oleng-oleng atau ulat batang. Itu ya. Yuk kita masuk ke dalam saja. Kita melihat, kita belajar memutuskan sesuatu ketika kebun kita ada bunga dan ada buah. Nah, seperti ini contoh. Ada buah dan ada bunga. Ada buah seperti ini. Ada bunga. Ada buah, ada bunga ya. Jadi kita harus memutuskan apa yang harus. Ini buah jantan. Ini buah jantan. Ini buah jantan karena dia memanjang. Ini jenis SAP 034. Kalau kita, jadi gini kesimpulannya, kalau kita mengutamakan buahnya, berarti kita harus siram media tanamnya sesering mungkin. Kalau kita mempertahankan bunganya, berarti kurangi siramannya. Nah, sedangkan di sini buah-buah jantan sambil saya ambil. Sedangkan di sini ada buah, ada bunga. Kalau saya ini prosentasenya
kalau banyak buah kita pertahankan buahnya, berarti harus disiram air, diberikan pupuk NPK 1616. Airnya harus banyak. Kalau airnya nggak banyak, tanamannya nggak sehat. Satu itu. Kita ke kebun satunya, ayamnya juga bertelur ini untuk ayam untuk lauk pauk telurnya seperti ini ya. Jadi buah-buah ini pertahankan dengan menggunakan NPK 1616. Nah, bagaimana dengan bunganya? Bunganya pasti nanti akan terjadi kerontokan yang tinggi. Kita lebih baik menyayangi buahnya hari ini, berarti harus menyehatkan pohonnya. Siramannya harus banyak. Prosentasenya kalau bunganya sedikit, buahnya banyak, berarti kita harus eman-eman, kita lebih menyayangi buahnya. Berarti harus menyiram media tanam 2 hari sekali minimal. Biarkan bunga-bunganya rontok. Tapi kalau kita itu eman-eman bunganya, ini pohon satunya, kalau kita itu ngeman atau sayang pada bunganya, berarti pupuk dengan pupuk MKP agar bunga-bunga ini jadi. Namun sisi lain, pohon tentunya akan mengalami kekurangan kebutuhan baik nitrogennya, fosfatnya, dan kaliumnya pasti dia kekurangan, sehingga buahnya tidak akan mencapai capaian yang terbaik. Satu, buah tidak akan bisa maksimal besarnya. Yang kedua, buah tidak akan memasak dengan sempurna. Artinya bisa juga buah-buah ini belum waktunya dia sudah jatuh. Nah, berarti harus menggunakan NPK 1616. Biarkan bunga-bunga ini rontok. Kita harus memilih. Ini adalah sebuah pilihan. Ketika kita berkebun, apakah kita mempertahankan bunga atau kita harus menjalani yang buah yang sudah ada. Itu teman-teman harusnya memang disiram. Kalau belum, nanti kita ada perbandingan yang saat ini berbunga dan berbuah. Nanti kita cek, kita lihat antara yang sudah ada buahnya banyak, ada bunganya banyak, pasti tidak saya siram. Nah, buah-buah seperti ini, kalau saya tidak menggunakan pupuk kebutuhannya termasuk NPK 1616, buah ini tidak akan bisa sempurna. Biarkan bunga-bunganya rontok, pertahankan buah-buahnya. Nah, ini tentu saya siram. Seperti ini buah-buahnya. Yuk kita sambil jalan-jalan, kita lihat semuanya teman-teman. Nah, nanti kalau ini terlalu banyak air, bunga-bunga ini pasti rontok. Nah, biarkan. Mungkin ya masih ada sisa 1212. Jadi yang sudah ada dipertahankan. Pohon satunya. Sebentar. Cek dulu ya. Nah, seperti ini. Bunga-bunga sudah mulai rontok akibat faktor adalah terlalu banyak air. Nggak apa-apa, memang tujuannya seperti itu. Kita saat kondisi berbunga dan berbuah harus ada pilihan. Mau dibawa kemana? Apakah dipertahankan bunganya? Kalau buahnya sedikit, bolehlah pertahankan bunganya supaya bunganya nyusul biar jadi. Tapi kalau buahnya sudah banyak, pertahankan buahnya. Maksud saya seperti itu. Nah, ini juga ada siraman basah kan, tanahnya basah. Yuk kita cek, lihat pohon-pohon. Meskipun ada buahnya, biarkan dia rontok, enggak apa-apa, tapi pasti masih ada 1-2 yang nyantol. Yuk kita lihat yang satunya. Salah satu yang ini jenis kelut, ini kering teman-teman. Nah, karena saat ini lagi bunga dan mentil-mentil,
ya. Jadi kering. Yuk kita ke satunya, pohon satunya. Jadi media-media ini media kering, itu sudah saya siram. Karena saat ini saat musim kemarau, kalau kemarau saya kasih bulatan untuk pengairan. Tapi kalau musim penghujan ini saya buang. Tujuannya biar tidak terjadi keasaman tanah. Nah, buah-buahnya seperti ini. Kita eman-eman atau sayang kalau buahnya ini tidak jadi, kalau buahnya tidak sempurna. Jadi harus kita rawat, kita siram. Nah, ini bunga-bunganya, biarkan bunganya rontok berguguran. Gitu ya. Itu di sana juga buah-buah. Yang ini sebagian bunga dan buah. Nah, ini ada bunganya banyak, pentil-pentil. Tapi sisi lain juga ada buah. Kita cek yang mana ya? Yang ini teman-teman. Yang sebelah ini banyak bunga. Banyak bunga. Antara bunga dan buah ini lebih banyak bunganya. Jadi saya biarkan kering media tanamnya, medianya. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. Ini pohon ini full bunga seperti ini. Kalau ini saya siram banyak, sering saya siram, maka ini akan terjadi tingkat kerontokan yang tinggi. Nah, itu juga lagi bunga-bunga, maka tidak saya siram. Nah, contoh teman-teman harus memilih. Ini ya, kering ya. Nah, kering banget. Yang hitam-hitam ini pupuk kandang. Nah, kering. Ini saya memilih karena bunganya ini lebat, bunganya banyak, sedangkan buah-buahnya masih sedikit. Buah-buahnya masih sedikit seperti ini. Saya memilih bunganya. Saya jadikan, berarti ini tidak saya siram, saya biarkan dulu. Nah, ini loh, buahnya sedikit. Kita pilih bunga atau pilih buah. Berarti biarkan buah ini mungkin nantinya juga tidak akan sempurna besarannya, tapi kita nanti serempak mengupayakan bunga-bunga ini yang sedang berbunga. Ini juga lagi berbunga. Nah, itu bunganya juga banyak. Kalau bunganya banyak, buahnya banyak, berarti harus buahnya yang diutamakan, bukan bunganya. Ini buahnya sedikit, masih kurang banyak menurut ukuran saya. Tuh, kita keliling lagi. Ini juga belum berbunga. Yang di sana, oh ini waktunya nyiram teman-teman. Nah, itu kering. Oh sudah kemarin itu sisa-sisa air. Tapi setidaknya 2 hari sekali harus disiram. Biarkan bunganya rontok. Tapi buah-buahnya ini nanti akan aman. Buah-buahnya banyak banget. Ini pasti jadi ya, maksudnya ini tidak akan rontok kalau sudah sekian, sudah aman. Apalagi saya sudah menggunakan
pemberian pupuk-pupuknya, pupuk untuk kesehatannya, pupuk NPK mutiaranya, kalsiumnya sudah saya berikan. Jadi buah-buah ini insya Allah pasti tetap aman. Sedangkan bunganya biarkan dia gugur atau jatuh. Ini buah-buahnya nyeneng gitu. Oke, kita ke pohon yang satunya. Ini tetap kering karena saat ini masih kondisi hampir bunga semuanya. Beberapa buah di atas itu sudah saya abaikan. Mau besar silahkan, nggak besar silahkan, tapi saya lebih mengutamakan daunnya. Berarti kesimpulannya adalah ada dua pilihan ketika kita menentukan mau yang mana yang harus didahulukan atau mana yang lebih penting antara ketika ada bunga dan ada buah. Bunga-bunganya penuh semuanya. Bunga-bunga full bunga. Nah, kalau full bunga nggak mungkin saya siram, biarkan dia gersang. Mungkin nanti antara 15 hari baru kita siram sedikit. Itu kita ke pohon yang lainnya. Nah, yang ini buahnya banyak. Buahnya sudah rimbun, sudah banyak. Berarti harus disiram. Ini sudah saya siram tadi pagi seharian saya siram-siram, tapi ada beberapa masih kurang, beberapa pohon yang belum sempat kesiram. Waktunya kecapean. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah saya siram basah medianya. Ini tujuannya penyiraman itu adalah kebutuhan untuk buahnya, supaya buahnya bisa besar dan bisa maksimal. Karena di sini semuanya berbuah. Kita ke pohon yang satunya ini. Ini juga baru saya siram tadi siang. Ini ya. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih. Pada intinya ketika bunganya banyak, yuk kita berikan pupuk MKP dan kalsiumnya. Ketika buahnya banyak, ganti polanya dengan menggunakan NPK 1616. Itu juga saya siram karena banyak buah. Ini juga saya siram. Ini yang di pot-pot. Ini juga saya siram basah medianya. Ini ada TA21. Masih pentil-pentil. Kalau ini lebat banget. Ya semuanya tanaman saya lebat ya. Karena mungkin perawatannya, pemberian pupuknya, semprotannya, buang saja kecil. Semprotannya, perawatannya. Alhamdulillah saya menggunakan pengusir lalat buah. Jadi buah-buah ini tidak terkena sengatan lalat buah, aman untuk buahnya. Bagi teman-teman saat ini, saat mulai musim bunga, musim buah, itu juga harus diantisipasi ketika ada lalat buah. Jangan menunggu lalat buah datang, kita harus menyemprot dari sejak dini, sejak awal, biar pohon kita, buah-buah kita itu menjadi nilai grade A. Itu teman-teman, terima kasih. Begitu juga yang di pot ya, yang di pot ini juga sebentar saya tunjukkan, saya sepil sebentar aja. Ini yang di pot-pot, ini hampir semuanya ini berbuah semuanya. Saya mulai dari ujung sana.
Ini sudah saya buang-buang karena di pot itu lebih rawan dan riskan. Jangan sampai tanaman kita mati karena terlalu banyak buahnya. Buah di pot harus dikurangi, tidak boleh terlalu banyak. Ini saya sebutkan sebentar. Untuk di pot ini, satu pot paling ukurannya buahnya antara 10 kalau jenis buah-buah kecil. Buah kecil contoh seperti TA, midi, itu buah kecil. Pot ukuran 60. Untuk membuahkan di pot, semakin besar pot akan semakin lama berbuahnya. Semakin kecil pot akan semakin mudah. Ini teman-teman, ini menabrak matahari sebentar, backlight tentunya. Saya akan jalan mundur. Pendel-pendel semuanya. Ini saya sudah kocoran air itu sudah, terus ini sudah telat waktunya nyiram. Nanti sebentar lagi kita siram. Itu tadi ya yang ini kategori performnya bagus. Nah, saya menggunakan media tanamnya ini 321. Yang terpenting untuk tabu lampot itu 321, 3 sekam, 2 tanah, 1 pupuk kandang. Itu teman-teman, saya jalan mundur. Buahnya kalau yang jelek-jelek ini dibuang aja, ada gosong gini. Airnya harus penuh, harus full. Apalagi di pot media tanamnya terbatas, air dan pupuknya harus sesering mungkin. Pupuknya bisa menggunakan 15 hari sekali atau 20 hari sekali. Nah, 20 hari atau 15 hari sekali. Memang saat ini saatnya musim buah, jaga lalat buah. Saya sering menyampaikan itu, jaga lalat buah. Ketika buahnya itu bagus-bagus, mulus-mulus, besar. Tapi kalau sudah terkena lalat buah, artinya itu nanti akan menjadi busuk pada buah, sehingga pembeli pasti kecewa, harga pasti murah. Itu teman-teman, terlalu banyak buah resikonya akan seperti ini. Sampai daunnya rontok-rontok. Harus dikurangi ya. Ini juga terlalu banyak kayak gini, dombolan-dombolannya. Dombolan-dombolannya kurangi aja teman-teman. Nah, kalau model seperti ini ada 3 seperti ini ya, ini dibuang 1, pilih yang tengah dibuang. Lagi bunga-bunga disusul pentil.
Nah, itu teman-teman. Itu sudah saya buang-buang juga. 321 ya. 3 sekam, 2 tanah, 1 pupuk kandang. Harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi, resiko. Itu teman-teman. Ini jenis kelut. Yang tadi TA21. TA21 ya. Yang bulat-bulat TA21, kalau yang ini kelut. Yang memanjang-memanjang seperti ini. Sebentar. Ini memanjang-memanjang seperti ini kelut. Kelut itu tidak seharusnya bulat seperti ini. Kelut itu memanjang, ini ada kelainan genetik, buang aja yang model seperti ini. Kalau seleksi yang bulat-bulat ini dibuang. Boleh dibuang. Untuk mengurangi juga. Kalau yang manjang-manjang ini normal. Ya sama halnya dengan ada ini juga berbuah banyak ini kelutnya. Ini normal-normal semuanya. Ini juga normal. Ini lagi bunga. Kalau bunga airnya dikurangi. Itu juga yang itu sudah besar buahnya. Nah, oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang terus selalu support video-video saya, baik di baik komen, baik like, baik support, komen-komen. Terima kasih komen-komen yang selalu baik menurut saya buat teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat semuanya buat teman-teman. Semangat terus untuk berkebunnya. Buahnya di mana ini? Ada buahnya enggak? Oh, di bawah. Oke teman-teman, itu ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semangat terus untuk berkebunnya. Semoga kita menjadi kebun salah satu kebahagiaan kita. Terima kasih. Izin untuk off dulu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih.